perasaan saya senang karena telah menyelesaikan observasi dengan lancar, sesuai perasaan dan sesuai dengan jadwal. Terus yang kedua, jelaskan kembali area pengembangan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena matematika, jadi area pengembangan sikapnya saya percayakan siswa untuk mandiri dalam menjawab soal dengan berperan hanya sebagai pendamping. Kalau untuk pengetahuan melalui LKPD, dan untuk keterampilan saya memberikan soal yang sesuai dengan kemampuan siswa dan gaya belajarnya. Jadi diferensiasi. Nomor 3, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama, langkah-langkahnya mulai dari persepsi seperti literasi 15 menit, terus penyampaian pembelajaran, terus mengingatkan lagi kesepakatan kelasnya, lalu kemudian masuk ke kegiatan inti, contoh soal, menjawab yang dijawab langsung oleh siswa. Jadi siswa maju satu-satu, lalu kemudian diberikan LKPD sebagai bahan evaluasi. Kemudian kegiatan penutup yang dilakukan seperti mengulang kembali apa yang siswa pahami. Nomor 4, sejauh mana area pengembangan yang telah dicapai, apakah berhasil atau bagaimana. Menurut saya telah menerapkan area pengembangan seperti pengembangan sikap mandiri, pengetahuan, serta keterampilan dalam menjawab soal. Hal ini menunjukkan hasil belajar siswa yang rata-rata mampu menyelesaikan soal dengan tepat yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dalam penerapan kesepakatan kelas, siswa telah mampu mengingat dan menerapkan kesepakatan, namun masih kurang atau belum berhasil maksimal dalam menerapkan teknik mindfulness. Nomor 5, kendala apa yang dihadapi saat proses pembelajaran. Saya belum mampu mengajak siswa untuk terlibat aktif karena kurangnya dalam memanajemen waktu. Nomor 6, mengapa kendala tersebut bisa terjadi? Karena saya yang kurang memerhatikan waktu dan dengan masih bersikap grogi membuat saya banyak membuang waktu dan tidak efisien. Nomor 7, apa rencana yang akan dilakukan untuk memperbaiki kendala? Yang pertama, untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya akan kembali melakukan pemetaan terhadap gaya belajar siswa sehingga mengikuti kegiatan belajar sesuai dengan minatnya. Yang kedua, kalau untuk soal emosional, seperti yang saya tadi katakan bahwa masih ada beberapa siswa yang suka berbicara dan kurang disiplin, saya akan lebih sering mengajak relaksasi dengan memberikan ice breathing sehingga murid kembali konsentrasi lagi, ataupun teknik mindfulness-nya lebih dikuatkan lagi. Dan yang terakhir, saya akan terus belajar mengelola waktu dan manajemen emosi. Nomor 8, kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Secepatnya, berharap pertemuan selanjutnya bisa diperbaiki. Nomor 9, apa refleksi yang dapat Ibu sampaikan dalam kegiatan observasi? Refleksi dari kegiatan observasi ini, saya menyadari saya kurang mampu manajemen waktu sehingga saya tidak melaksanakan beberapa kegiatan yang telah saya rancang di modul ajar. Namun, kedepannya saya akan menyusun alokasi waktu yang lebih detail dengan durasi yang jelas untuk setiap kegiatan serta menggunakan pengingat agar tetap sesuai rencana. Saya juga akan memprioritaskan materi yang esensial dan menyiapkan alternatif jika waktu tidak mencukupi. Selain itu, saya perlu menerapkan aturan kelas yang lebih tegas serta metode pembelajaran interaktif agar siswa tetap fokus. Evaluasi rutin setelah setiap sesi juga penting untuk mengidentifikasi kendala. Dengan langkah ini, saya berharap dapat menjalankan seluruh kegiatan modul ajar dengan optimal. Wah, luar biasa sekali.